Terbongkar sudah kebusukan Karina karena ternyata Karina dalang dari penculikan Akira karena dia iri sama Mirsa yang selalu saja dibela sama Pak Pramana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode kali ini akan menceritakan tentang dalang dari penculikannya Akira. Namun sebelumnya kita runut dulu ya guys ya. Siapa sebenarnya dalangnya? Nah, jadi kan kita tahu ya kalau Karina ini benar-benar sangat amat iri dengan orang-orang yang terlalu memikirkan Mirsa, kebahagiaan Mirsa. Sedangkan dia merasa kalau kebahagiaan dia itu tidak dipikirkan oleh orang-orang di sekitaran dia. Ya, ini semua gara-gara Pak Pramana juga sih, terlalu memanjakan Karina dari awal. Sehingga Karina jadi ya menjijikkan banget seperti sekarang sikapnya ya guys ya. Nah, kita tahu kalau Karina ini di episode kemarin itu beneran sangat amat sensi sekali sama Mirsa. Bahkan dia tuh bener-bener kesel kalau Mirsa menemui Pak Pramana. Dia juga mau mengusir Mirsa dari kantornya Pak Pramana karena dia nggak mau Mirsa ketemu sama ayahnya. Padahal posisi mereka itu sekarang sama ya guys ya, sama-sama anak dari Pramana Aditya Warman. Nah, tapi dia berusaha untuk mengusir Mirsa bahkan sampai memanggil security gitu. Dan untung saja Pak Pramana sudah mengingatkan kepada security kantornya untuk tidak pernah memperbolehkan orang lain mengusir Mirsa, walau itu yang mengusirnya adalah Karina. Jujur bikin gedek banget ya guys ya. Memang benar-benar bikin emosi parah sih apa yang sudah dilakukan oleh Karina terhadap Mirsa. Dia itu beneran sensi parah. Dan yang paling bikin gemesnya tuh ketika Akira mempertanyakan apakah kakak penari itu adalah ibu kandungnya atau bukan. Ya sebenarnya kalau memang Karina ini hatinya tidak busuk ya dia jujur aja gitu kepada Akira gitu. Kalau memang sebenarnya kakak penari itu adalah ibu kandungnya Akira. Tapi selama ini Akira kan dibesarkan oleh dia, yaitu Karina ini yang sangat amat menyayangi Akira. Jadi Akira semestinya bahagia gitu mempunyai dua orang ibu yang sangat amat menyayangi Akira dan sayangnya itu benar-benar dari hati dan tidak ada embel-embel apapun. Nah, kalau kayak gitu kan enak ya guys ya. Dan ya nggak salah juga kalau sekarang Mirsa meminta keadilan untuk dia agar bisa lebih dekat dengan Akira. Dia mau kalau Akira itu tinggal bersama dia 3 hari dan bersama Karina 4 hari. Bahkan itu tuh Mirsa masih mengalah loh. Karena kan sebenarnya yang paling berhak atas Akira itu ya Mirsa ya guys ya. Tapi si Karinanya nggak mau menerima karena dia berpikir kalau dia lebih berhak atas Akira dibandingkan Mirsa. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi semakin kesel gitu sama sikapnya Karina. Karena memang Karina dari dulu terlahir sebagai anak yang egois. Ditambah lagi dia adalah anak satu-satunya yang selalu diprioritaskan. Makanya dia seenaknya banget gitu. Apapun yang dia inginkan harus tercapai dan harus bisa dia gapai. Dan kalau dulu Pak Pramana memang selalu memprioritaskan apapun itu demi Karina. Namun sekarang Karina juga harus belajar karena Karina tidak boleh egois. Dia sudah mempunyai kakak sekarang dan dia juga harus berbagi kasih sayang atas semuanya. Bahkan Pak Pramana pun juga ya meminta Karina untuk bisa adil juga karena sekarang Mirsa sudah mau berbagi Akira gitu. Padahal sebenarnya yang sangat amat berhak untuk bisa mengambil Akira itu ya si Mirsa kan. Tapi gara-gara Mirsa sadar kalau Karina sayang banget sama Akira, ya dia mau mengalah, dia mau membagi aja gitu. Ya udah buat Karina aja 4 hari dan Akira
3 hari sama dia. Sebenarnya kan itu adalah win-win solution banget ya guys ya, dan Pak Pramana pun menyetujui. Cuma ya Karinanya aja yang egois banget gitu. Dan ini nih kelakuan si Karina yang makanya Mimin yakin kalau ini semua adalah dalang dari penculikannya Akira. Kita tahu kalau di episode kemarin itu Akira diculik ya guys ya, sama orang yang berpenampilan sebagai suster gitu. Dah, di sini yang sedang bersama dengan Akira itu kan Mirsa ya, karena Mirsa ya merasa kehidupannya jadi bisa terobati gara-gara ada Akira di sisi dia. Dia kan sudah mengalami hari yang sangat amat berat ya guys ya, pernikahan yang gagal, tidak disetujui gara-gara Pak Pramana dalangnya ya. Dan Sarah juga terlalu emosional yang membuat dia jadi nggak bisa untuk bersatu sama Reza. Dan hari pernikahan itu kan adalah hari yang sangat amat dinanti-nantikan gitu, yang sangat amat dibayangkan kebahagiaannya. Namun ternyata tidak dirasakan sedikit pun oleh Mirsa dan Reza. Dan ya kesedihan Mirsa itu hanya akan bisa tergantikan kalau dia berada di sisi orang yang sangat amat dia sayangi, yaitu Khairunisa atau Akira. Nah, di sini tentu yang sangat amat membahagiakan sekali ketika Akira juga merasa sangat amat nyaman tinggal di rumahnya kakak penari. Dia merasa bahagia sekali bisa tidur sama kakak penari. Begitupun dengan Mirsa yang sangat amat bahagia banget bisa tidur sama anak kandungnya. Nah, makanya kita berharap banget ya guys ya kalau Akira ini bisa mempunyai waktu lebih lama lah setiap minggunya bersama Mirsa, karena cuma itu obat yang bisa menyembuhkan luka hatinya Mirsa yang selama ini menderita. Tapi sayangnya ketika Akira bersama Mirsa, tentu Karina yang merasa sangat amat iri. Dia merasa kalau orang-orang tuh nggak ngerti sama dia. Bahkan Radit pun memperbolehkan Akira untuk tinggal bersama Mirsa, karena ya Radit pun sadar kalau Mirsa mengalami hari yang berat dan itu harus diobati nih luka hatinya itu. Nah, tapi permasalahannya di sini ya itu si Karinanya jadi merasa dibanding-bandingkan sekali sama Mirsa, dan orang-orang kalau memprioritaskan Mirsa terus dia jadi merasa diasingkan gitu, tidak merasa diperhatikan si Karinanya, jadinya dia semakin iri gitu sama Mirsa. Ya mungkin gara-gara selama ini dia merupakan anak tunggal satu-satunya yang disayang sama Pak Pramana ya guys ya. Tapi kalau udah setua ini kayaknya ya bisa lah ya untuk berdamai dengan masa lalu. Buat apa gitu egois dan sakit hati sama Mirsa, toh Mirsanya juga banyak mengalah kok demi Karina ya kan. Dan Mimin sadar kalau sepertinya ini akal-akalan dari Karina juga gitu. Jadi nantinya Pak Pramana akan berpikir kepada Mirsa kalau Mirsa ini nggak bisa ngurusin Akira, dan ya sebaiknya memang Akira itu jauh lebih baik bersama dengan Karina dan Radit saja dibandingkan harus sama Mirsa. Itulah yang ingin dibentuk sama Karina ini agar ya si Pramananya benci sama Mirsa, nggak mau melihat Akira kenapa-napa gara-gara Mirsa. Dan entah kenapa Mimin yakin kalau sebentar lagi itu semua tentu tidak akan terjadi. Dan memang pada akhirnya bakalan ketahuan kalau dalang dari penculikan si Akira ini sebenarnya adalah si Karina. Karena memang Karina membayar orang tersebut untuk bisa menculik si Akira agar nanti bisa ngejelek-jelekin Mirsa. Niatnya kan seperti itu ya guys ya. Tapi tenang saja, karena niat jahat dari Karina ini malah akan membuat dia jadi kelimpungan nantinya. Karena apa? Karena Pak Pramana ini kan masih ingin pembagian Akira ini tuh adil ya antara Mirsa dan Karina. Sehingga nanti Pak Pramana jadi kepikiran nih, ya kalau memang maunya adil dan Karina nggak mau Akira lebih banyak harinya daripada bersama dengan Mirsa, ya udah, caranya Mirsa dan Bu Desi akan
tinggal bersama dengan mereka nanti di rumahnya Pak Pramana. Sehingga ya mau nggak mau Karina ya harus mengikuti kemauan dari Pak Pramana dong, karena itu juga adalah win-win solution. Ditambah lagi Pak Pramana kan juga takut ya kalau terjadi apa-apa pada Akira, ya untung saja kalau ini semua adalah dalangnya si Karina gitu, karena bisa dipastikan Akira nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalnya bukan Karina dalangnya, ya tentu yang akan disalahkan adalah Mirsa. Dan ya untuk menjaga keamanannya Akira, cucu satu-satunya Pak Pramana, ya Pak Pramana akan memberikan solusi kalau Mirsa dan Bu Desi sebaiknya ya tinggal bersama dengan Pak Pramana juga gitu. Dan ya mau nggak mau Karina harus mengikuti kemauan dari Pak Pramana, dan pada akhirnya akan kesulitan deh ya nantinya Karina untuk bisa semakin bahagia. Karena apa? Ya gara-gara dia sendiri sih. Ngapain nyari-nyari masalah sama Mirsa? Pada akhirnya Mirsa dibawa kan sama Pak Pramana ke rumah untuk memastikan Mirsa bisa bahagia dengan Akira, Akira juga bisa merasakan kebahagiaan dengan Karina. Ya, tapi Karina yang tentunya bakalan emosi, bakalan makan hati gara-gara ada Mirsa di rumah tersebut. Ya, mau gimana lagi, nih semua kan gara-gara Karina juga. Udah gak sabar melihat Karina yang makin kesini tuh ya semakin parah ya guys ya. Ya mungkin dia bakalan menggila juga, apalagi setelah ini Radit juga akan kembali ke rumah tersebut. Dan melihat Radit terus-terusan memuji Mirsa, pastinya dia bakalan semakin gila sih. Udah gak sabar untuk nonton. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.